Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin dari kelas TI 3E dengan absen 20 dan juga NIM 1841720 128. Di sini saya akan membahas tentang Laravel React. Jadi seperti apa Laravel React itu? Sederhananya adalah di sini bisa kita tahu bahwa terdapat dalam suatu eh, project web gitu, ada yang namanya backend dan juga frontend. Backend itu bisa berisi function-function untuk menampilkan sesuatu atau untuk mengambil data, sedangkan untuk frontend sendiri berupa tampilan seperti eh, kotak dialog atau sejenisnya yang untuk berinteraksi dengan pengguna dari web itu sendiri. Jadi tanpa front end, back end pun nggak bisa menampilkan dengan apa ya, dengan variasi yang unik, dan juga tanpa back end, front end pun juga nggak bisa untuk berfungsi dengan baik dalam menanggapi suatu apa ya, satu action dari pengguna web itu sendiri. Jadi saling berhubung. Jadi untuk Laravel React ini di sini terdapat Laravel dan juga React, di mana Laravel akan menangani di bagian API seperti melakukan create, update, delete, dan juga untuk halaman-halaman saat berpindah antara halaman gitu ya. Lalu di sini juga terdapat React, di mana React ini akan menangani di bagian front end dan juga semi back end untuk menampilkan. Jadi untuk memproses dari API itu, jadi kuncinya itu lewat API dan untuk menjalankannya itu lewat React tadi seperti itu. Sedangkan untuk Laravel menggunakan PHP dan juga untuk React menggunakan JavaScript. Jadi perpaduan begitu. Oke, langsung aja ke penjelasannya. Di sini saya punya suatu project di mana project ini bertemakan tentang pencatatan data pegawai. Jadi seperti ya kebanyakan data pegawai seperti gaji, gaji bersihnya atau seperti apa itu akan tercatat di sini, di mana nantinya di sini terdapat beberapa admin gitu ya, tergantung dia mau register. Kalau register akan jadi admin, di mana role-nya di sini bukan role tentang admin ataupun role tentang user, bukan. Di sini role-nya itu admin, tapi memiliki apa ya? Untuk menampilkan datanya itu tiap admin berbeda-beda. Jadi role-nya itu lewat itu. Jadi semua kayak kalau dalam perusahaan itu kan ada yang namanya kayak tim gitu ya. Di mana tim ini nanti akan mencatat mencatat data dari anggotanya di suatu tim perusahaan gitu. Nanti ada yang tim seperti ini, bagian ini gitu. Nah, ketuanya inilah yang sebagai admin, di mana dia akan mencatat data anggotanya berupa email, alamat dan sebagainya itu, di mana itu akan diarsipkan sebagai apa ya? Sebagai ya diarsipkan sebagai kayak dokumen seperti itu. Cuman melalui website seperti itu. Jadi langsung aja di sini kalau kita lihat tampilannya, kita bedah awal-awal. Tampilan sini kita langsung menuju login. Kenapa kok harus menuju login? Namanya juga authentication. Karena di sini authentication dan juga untuk CRUD, create update delete dari Laravel dan juga React. Di sini judulnya terdapat Laravel dan juga React. Untuk Laravel dan React itu kita bedah di sini. Jadi di sini terdapat login. Sebenarnya tampilan awalnya adalah dashboard seperti ini, di mana dia akan dipanggil di bagian di bagian dashboard
seperti ini. Dia akan dipanggil di bagian dashboard, view dashboard.js, di mana dashboard.js, maaf, maksud saya dipanggil di bagian index sebenarnya. Fullnya itu dipanggil di bagian index, di mana index itu kita menampilkan leads-nya gitu kan. Ini di bagian leads, tapi ID-nya tetap app. Sedangkan di dashboard sendiri kita menampilkan untuk di bagian dashboard-nya gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi intinya ada dua PHP di sini, PHP index dan juga PHP dashboard. Di mana PHP index itu berfungsi untuk menampilkan leads, atau kalau kita bilang itu adalah untuk lead list, itu adalah untuk menampilkan data pegawai. Sedangkan di sini untuk dashboard itu sendiri adalah menampilkan dashboard.js, yaitu di sini, di mana dashboard.js ini akan memanggil dashboard lagi gitu. Tapi dashboard ini berbeda dengan dashboard.js. Dashboard di sini itu berisi beberapa kumpulan, sini juga terdapat untuk toast. Jadi kita kayak memberikan apa ya, notif di bagiannya itu nanti kita tunjukkan. Tapi sebelum itu kita ke bagian login, karena di dashboard awal ini kalau kita lihat di sini terdapat const my dispatch, di mana use dispatch-nya adalah untuk memanggil out user. Jadi kita harus memanggil out user, di mana set out user itu kita ngeload user gitu kan. Tapi sebelum itu, kalau statementnya adalah masih belum apa ya, masih belum ada, masih belum terdaftar gitu kan, di out user ini, kalau belum terdaftar maka pasti dia harus masuk ke bagian di bagian loginnya terlebih dahulu gitu kan. Makanya kalau semua undefined out user, maka actionnya adalah payload untuk menampilkan out user, returnnya itu out user. Kalau else juga out user. Jadi kayak memanggil authentication dari usernya. Jadi untuk set out usernya itu nanti akan menampilkan login seperti ini. Jadi untuk tampilan loginnya itu di sini, dimana kan kita lihat di sini login seperti ini. On submit handle, di mana nanti jika validation adalah valid maka dia akan loading true, tapi juga di sini dia akan ngepost ke halaman login terlebih dahulu gitu kan. Terus dia serialize juga, maka langsung dan dia akan merespon set state-nya itu adalah false. Jika respon datanya statusnya adalah validation error, maka variable error itu akan direspon dengan menggunakan message yang menyatakan bahwa tipenya adalah error, message-nya adalah error, message-nya itu apa, nanti akan dikeluarkan. Juga else, jika respon data statusnya adalah error, maka akan merespon datanya juga error. Tapi kalau sebaliknya, jika respon datanya sukses, maka dia akan menyimpan token API-nya untuk dilakukan untuk location ke bagian home. Jadi akan diarahkan ke bagian home. Kalau tidak ada masalah atau benar-benar emang username dan juga passwordnya dimasukkan benar. Jadi kayak kita ambil contoh, kita masukkan gini lah, kita masukkan gini, terus kita masukkan hour, kita singin gitu. Pasti dia akan memproses antara error apa enggak. Nah, dia akan tampilkan invalid email. Kalau bisa kita lihat di zoom di sini, itu invalid email atau or password itu salah. Kita coba lagi ya. Nah, ini invalid email atau password salah. Maksudnya email atau password itu invalid gitu, nggak sesuai gitu. Lalu kalau semua kita secara logika kan, kalau saya belum terdaftar di sini, lalu gimana kalau saya mau mendaftar? Maka di sini terdapat, saya sediakan itu link menuju pendaftaran. Nah, seperti ini. Baru di mana link pendaftaran tersebut? Link pendaftaran itu ada di registration. Di mana di registration ini terdapat suatu function di mana this validator sama dengan new simple
React validator, di mana outforce update-nya di situ maksudnya adalah ya ini validatornya itu, di mana class name-nya adalah small text danger MDI alert, message-nya adalah email that is not the email. Sebenarnya itu. Nanti tampilnya di sini seperti itu. Tapi kita proses langsung aja ke validatornya bahwa eh, seperti yang kita lihat validator cut custom short password, di mana message-nya adalah attribute must longer than for gitu. Untuk ini untuk passwordnya gitu kan. Untuk confirm passwordnya. Sedangkan untuk emailnya sendiri ya kami nggak keluarin karena juga saya nggak keluarin karena juga nggak terlalu dibutuhkan gitu. Lalu di sini ada komponen didmount di mana nanti dia itu title-nya adalah registration. Jadi registration di mana ini loh. Tampilan title-nya itu registration. Lalu di sini bisa kita lihat di mana onChange handle-nya adalah const nama dan juga value. Di mana dia itu target. Kita ambil targetnya itu nama dan juga value, name dan juga value. Di mana di state itu name sama dengan value, maka akan dilanjutkan dengan onSubmit handle di mana prevent default. Jika validatornya adalah valid, maka dia akan berkondisi dengan true. Tapi kalau tapi saat kita sudah dipostkan ke registration gitu kan, kita masih di registration ya, ini nilainya masih state-nya adalah false gitu. Jadi maksudnya gini, kita waktu awal masuk di sini itu status kita itu kondisinya masih false. Kalau kita melakukan validation, maksudnya kayak kita masukkan email, full name, password, dan juga confirm password. Setelah itu kita sign in. Nah, itu nanti kita akan bernilai true. Tapi karena di sini kita lihat ada ini, karena kita belum mengisi, itu kondisinya nanti kita tunjukkan. Tapi sebelum itu kita urut aja dari sini. Jika respon validation-nya error, maka kita akan menampilkan errornya, key-nya. Kita ambil key-nya dulu, errornya itu apa gitu. Kita tampilkan error, pasti error dengan message-nya itu apa gitu. Lalu else if, jika tidak seperti itu, maka errornya itu error yang seperti apa responnya gitu. Kalau nggak ada error, maka akan bernilai sukses, di mana sukses itu nanti kita pindahkan lokasinya ke bagian home. Di sini juga terdapat untuk catch errornya, tergantung errornya itu apa gitu kan. Shows notification, kita akan tunjukkan notifikasinya itu apa errornya gitu kan. Terus show message-nya itu apa, validatornya nanti ditampilkan message-nya itu apa. Nah, baru kita masuk ke sini di mana nanti prosesnya itu kan kita bisa lihat tadi yang bilang kalau passwordnya kosong atau apa. Karena di sini juga terdapat ini handlernya itu, onChange handle-nya itu tadi. Jadi kayak apa ya? Setiap error nanti kita harus ditampilkan karena di sini ada require. Jadi di state name itu require, diperlukan. Kalau semua kita nggak masukkan ya otomatis dia akan menampilkan errornya sesuai dengan apa yang nggak diisi gitu, atau apa error yang ada web itu. Seperti contohnya kalau kita nggak ngisi full name, kita coba isi antara bla 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 gitu, bla 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 bla. Set kita singin. Nah, email tetap error. Kenapa? Karena email harus menggunakan add. Jadi kalau kita gunakan add bla 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 dot bla 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 bla. Nah, errornya akan hilang. Tapi name-nya nggak ada. Kalau kita isi bla 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 seperti ini, kita sync up, berhasil. Dia akan masuk ke home, tapi seperti yang kita lihat, namanya pasti nggak sesuai. Seperti itu. Lalu, ya seperti itu. Pokoknya di sini tuh ada require, kita perlukan require juga gitu kan. Kalau nggak punya akun ya pasti dia akan kalau sudah punya akun dia akan dikembalikan ke bagian login gitu. Kalau kita klik sini punya akun balik ke sini. Seperti itu. Dan juga ini untuk database-nya kita refresh terlebih dahulu. Nah, di user karena ini tadi saya membuat ini, jadi tampilannya seperti ini. Dan juga untuk passwordnya sendiri dienkripsi ya, dengan API token yang juga dienkripsi. API token ini nanti berfungsi sebagai
pembeda antara setiap admin. Jadi kayak role-nya gitu ya. Yang nantinya data dari antara role antara user satu dengan user yang user satu dengan user lain. Admin satu dengan admin yang lain itu datanya nggak akan crash ya, nggak akan tabrakan jadi satu ditampilkan pada satu tempat, nggak, itu beda. Karena nanti di sini kita lihat di leads, kalau kita lihat di leads itu nanti setiap data itu memiliki user ID-nya sendiri-sendiri. Nah, user ID-nya itu disesuaikan dengan di user itu tadi gitu, di user. Karena ID saya membuatnya di admin bernama Muhammad Arifin, maka otomatis datanya itu akan tercatat bahwa ID-nya itu user ID-nya kita ambil dari sini. Gitu. Oke, kita lanjut ke bagian dashboard. Di sini saya akan menjelaskan intinya saja karena juga kebetulan rangkaian dari webnya ini lumayan banyak gitu kan. Oke, kita langsung ke bagian, kita login terlebih dahulu aja. Seperti ini. Oke, di sini kita lihat di sini ada dashboard gitu kan. Papan besar yang ya, kalau di sini kita lihat di sini ada notif. Oh, bentar kita refresh lagi. Notifnya biar kita tunjukkan dulu. Kok saya silang langsung. Nah, di sini ada notif. Notif ini tersambung langsung ke bagian di sini. Jadi tersambung ke sini. Nanti tersambungnya itu ke sini. Gitu. Itu gimana cara tersambungnya? Itu di sini. Dia menggunakan EasyToast, di mana dia require EasyToast. Nanti EasyToast itu akan menampilkan timeout-nya itu 0. Jadi kayak batas waktu untuk tampilnya itu berapa lama itu 0. Jadi dia akan tetap tampil. Progress bar-nya itu bernilai false, di mana display mode-nya itu sekali. Jadi kalau semua udah selesai tampil dan kita silang, ya udah notifnya udah hilang dan nggak akan tampil lagi. Dan juga damnya itu light, kalau bisa kita lihat itu di sini. Nah, damnya itu light. Temanya itu maksudnya itu di sini. Di backgroundnya itu light. Lalu kalau kita kembali ke sini, di sini ID-nya adalah start notification, di mana title-nya nanti seperti ini. Ada linknya mengarah ke tempat saya dan juga di sini ada image untuk menampilkan bintang dari repositorinya kitab saya. Jadi berapa banyak yang sudah ngasih bintang di repo saya, ya itu akan tampil. Jadi kalau kita lihat di sini masih baru satu ya. Ini tampilannya. Star masih satu. Lalu di sini juga terdapat ya dashboard yang tadi saya bilang, di mana dashboard ini adalah kita menampilkan kayak total pegawai, pegawai baru minggu ini, pegawai baru bulan ini gitu kan. Itu kita tampilkan gitu. Lalu di sini juga terdapat data pegawai, semua data gitu kan. Semua data itu yang dibuat khusus oleh admin ini gitu kan, admin Muhammad Arifin ini. Kita punya yang namanya data pegawai yang namanya Muhammad Arifin. Di sini itu edit, kita bisa melakukan edit. Tapi sebelum itu kita kembali aja dulu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat di sini tempat edit, delete dan juga create. Create-nya di mana? Create-nya ada di yang lain di sini. Nah, seperti itu di sini. Di sini ada nama, email, telepon, alamat, deskripsi. Jadi untuk kita ke bagian create-nya aja mungkin ya, atau tampilan dulu. Oh ya, tampilannya aja dulu. Di sini kita akan show data. Kita show datanya itu di mana? Kalau kita lihat show datanya itu ada di lead list item. Kalau kita lihat di lead list ini itu kan ya. Ini adalah data pegawai di mana nanti
kita menggunakan proposisi tinggi lebarnya, dan kita proposisi seperti ini. Lalu di mana nanti sini adalah untuk load datanya, di mana nanti IP tokennya kita ambil sesuai dengan API token dari usernya itu kan. Lalu di sini kita untuk menampilkan untuk per page-nya, last page-nya gitu kan. Jadi kayak tampilan ininya itu, grid-nya dari nama atau display-nya itu berapa gitu kan. Lalu di sini page number itu kan untuk halaman page-nya sini 1 2 gitu kan. Nanti kita create yang banyak biar kita tahu gitu kan fungsinya. Lalu di sini juga terdapat beberapa state untuk change query handle-nya, untuk per page handle-nya. Jadi kayak data per page itu seperti apa, terus sort by handle-nya, on click handle-nya, title-nya, tidak, data yang dihapus tidak akan kembali. Maksudnya itu kalau kita lihat di sini itu adalah untuk dialog kotak dialog waktu kita hapus. Nah, data yang dihapus tidak akan kembali. Anda yakin ingin menghapus data ini? Kalau ya, maka ya pasti akan kehapus. Nah, seperti itu. Ini masih fresh. Refresh, hapus, it successfully delete, berarti udah kehapus, data not available. Jadi itu seperti itu. Di sini kalau semua dia akan merespon. Kalau semua dia error, tidak bisa dihapus ya dia akan menampilkan errornya apa. Tapi kalau bisa dihapus ya langsung dia do nothing, tidak melakukan apapun. Kalau iya, kalau berhasil gitu kan. Kalau responnya berhasil dia nggak akan menampilkan masalah apapun. Kalau sukses, kalau error dia akan menampilkan. Kalau errornya itu adalah karena datanya tidak merespon, ya dia akan menunjukkan bahwa data tidak merespon dengan message-nya seperti ini. Kalau kita tidak klik tidak, ya dia akan kembali do nothing, tidak melakukan apapun. Lalu di sini terdapat on click sort tipe handle, gitu kan. Lalu di sini set state, di mana nanti on submit query handle. Di sini current page-nya itu 1, reset current page-nya itu nanti akan di state gitu kan. Lalu di sini ada konstanta untuk data tabel, di mana nanti dia akan menampilkan data tabelnya itu seperti apa gitu kan. Terus lalu di sini ya ini saya menggunakan React Fragment. Di sini menggunakan React Fragment, di mana nanti class name-nya adalah animated fade in, di mana nanti bisa kita lihat di sini itu tampilannya untuk memanggil function-function tadi itu untuk page-nya, per page datanya gitu kan. Ini kan ada page-nya nanti. Terus di sini juga untuk tampilan kayak berapa data yang harus ditampilkan, 100 data atau cuma ditampilkan 10 data. Terus yang ditampilkan itu sortnya itu dari grade-nya apa, ascending atau descending, name-nya juga gitu. Lalu di sini ya bisa kita lihat page display untuk handle-nya seperti ini. Lalu di sini juga terdapat untuk map state props-nya itu seperti apa. Lalu di sini juga ada map dispatch to props gitu. Lalu juga di sini ya hampir seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke bagian untuk pembuatannya ya. Pembuatannya itu di sini. Kita ke buat baru dulu. Si loading, sabar. Nah, input data pegawai. Ini kan titelnya, maaf. Ini kan title-nya, gitu kan. Title-nya itu ada di sini. Nah, input data pegawai. Saya samakan input title-nya dan juga aktif komponennya itu ini. Gitu. Lalu kita lanjut aja. Name. Jadi ini untuk handle-nya sama seperti yang tadi. Terus submit handle-nya itu nanti kalau kita klik submit itu handle-nya itu seperti apa. Pasti sama kondisinya, ada error, ada suksesnya itu seperti apa. Lalu nanti kita ditaruh kemana kalau sudah sukses itu kemana, gitu kan. Tapi kalau di sini kita akan menuju ke listnya itu tadi.
list dari pegawai itu tadi. Terus kalau di sini set state-nya seperti ini. Nanti untuk apa? Validation error-nya itu seperti apa? Kita show message-kan. Lalu di sini untuk rendernya, return-nya itu nanti seperti apa tampilannya itu seperti ini. Di sini ada tipe data pegawai dan ada juga untuk email gitu kan. Ini ada name, email. Kalau kita sini kan, nah di sini kan ada email, ada telepon, ada nama gitu kan. Kita taruh seperti ini. Terus ini ada alamat, ada deskripsi, ada progress. Nah, progress ini kita menggunakan tipe range minimal 0 sampai 100. Jadi kayak kalau kita buat di sini, nah ini ada gininya. Kita anggap kayak 50% di sini gitu. Lalu ya hampir seperti form pada biasanya. Di sini juga pasti ada state-nya. Kita panggil state-nya itu value. Value-nya itu apa gitu kan. Kalau semua gini di sini ada penghasilan bersih. State-nya itu net. Karena saya buat net aja lebih simple. Kalau pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia kan masa penghasilan bersih itu kan kebanyakan. Jadi kita singkat aja pakai bahasa Inggris. Pakai net. Jadi net itu untuk penghasilan bersih. Lalu value untuk expenses itu pengeluaran. Lalu di sini untuk value-nya dari earnings-nya itu ada penghasilan. Ada value untuk progress, data progress, description untuk deskripsi, address untuk alamat, dan juga phone untuk phone, email untuk email, name untuk nama. Seperti itu. Lalu kita di sini ada aktif dan inaktif. Maksudnya itu kayak pegawainya itu masih aktif apa enggak, udah keluar apa belum gitu. Atau dia masih cuti gitu kan. Itu ada aktif dan inaktif. Lalu di sini ada untuk save dan cancel, di mana nanti save itu akan mengarah ke submit. Tipe submitnya itu ada di atas tadi, udah dijelasin, udah ditunjukin maksud saya. Jadi di sini tipe submit out submit dia akan memanggil ini gitu kan. Lalu kita kembali ke bawah, di sini ada cancel. Kalau cancel ya kita akan kembali ke lead list. Contohnya kayak gini. Saya klik cancel. Dia akan dikembalikan ke lead list, ke semua data itu tadi. Tapi kalau kita buat baru, ya kita buat baru dulu. Sama kita buat Muhammad Arifin, alamat telepon, alamat gitu. Kita acak aja biar cepet ya. Kalau kita nggak kelamaan nanti. Progresnya kita anggap 100%. Progres pekerjaannya. Lalu penghasilannya di sini penghasilan saya menggunakan dolar itu. Kalau pakai rupiah juga nggak enak tampilannya. Kita pakai dolar gitu. Umpama kita penghasilannya dia itu rata-rata adalah 2000 gitu. Oh, kebanyakan, nggak masuk akal. Kita ambil 200, pengeluarannya dia itu sekitar 10 dolar, lalu penghasilan bersih dari dia kurangnya atau sebagainya itu kita anggap hasilnya itu sekitar 190. Statusnya dia masih inaktif karena kita anggap kalau dia udah progresnya udah selesai. Nah, untuk pun saya ingatkan untuk pun kita harus memasukkan pun dengan sesuai kayak angkanya kayak seperti 089 gitu kan. Lalu kita baru bisa pakai save seperti itu. Nah, lead successfully save itu. Maksudnya ini udah di save gitu kan. Lalu kita bisa lihat di sini Muhammad Arifin, alamat seperti ini seperti ini, dan juga 100% ditambahkan beberapa menit yang lalu. Kita buat lagi gitu ya. Kita buat seperti ini 089 bla 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 bla, admin samain, deskripsi samain, progres seperti ini, kita acak ya, kita random biar nggak lama, aktif, save. Nah kita baikkan emailnya langsung
Jadi di sini kalau kita lihat di sini tampilannya adalah buat 10, tapi karena kita kalau buat datanya terlalu banyak nanti kelamaan, kita langsung aja ke bagian create-nya. Jadi kalau ini create-nya itu ascending. Jadi dari bawah ke atas gitu kan tampilannya. Jadi yang dibuat terlebih dulu kan ini, lalu baru ini kan, baru keluh kesah gitu kan. Eh, jadi kan seharusnya kalau kita buat ascending, maka tampilannya dari bawah ke atas. Eh, iya, maksud saya data yang di bawah ke atas gitu tampilannya. Jadi seperti ini gitu kan. Urutannya itu dari data yang baru dibuat ke bawah itu adalah data yang lama sudah dibuat sebelumnya gitu kan. Seperti itu. Kalau kita buat dash scanning juga bisa. Dash scanning akan seperti ini dari data yang lama ke data yang baru. Kita sesuaikan dengan nama juga bisa. Yang keluar pasti namanya K dulu. Kalau lewat progress pasti bisa seperti ini karena ada scanning dari persentase 61 sampai 100. Kalau ascending dari 100 ke 61%. Seperti itu. Ya seperti short kebanyakan gitu. Jadi di sini selain tampilan selain fitur CRUD, sini saya juga menambahkan untuk short dan juga di sini untuk menambahkan authentication beserta role-nya untuk requirement datanya, maksudnya kayak data apa saja yang bisa ditampilkan untuk username apa saja gitu itu tergantung gitu kan. Lalu kalau semua search gitu, kita pakai search gitu, kita panggil keluh. Maka kalau kita search yang tampil di sini hanya untuk khusus keluh kesah. Selain itu nggak ditampilkan. Kalau kita kembali ke sini ke awal ya kita search 0 ya yang ditampilkan semuanya gitu. Seharusnya kan kalau di search 0 eh, kalau seingat saya seharusnya itu nggak tampil apapun. Cuma karena kita buat seperti ini, kita kembalikan ke halaman sebelumnya kalau searchnya itu 0 gitu. Nggak ada isinya gitu. Lalu apakah data yang sudah ditampilkan itu data yang sudah dibuat oleh user bernama Muhammad Arifin ini atau admin yang bernama Muhammad Arifin ini bisa ditampilkan di data dari admin yang lain? Jawabannya tidak. Eh, Gimana kalau membuktikannya? Seperti ini. Sebenarnya sini ada kita buat admin gitu ya. Admin, oh maaf, kita buat di sini dulu. Admin, passwordnya standar saja ya, biar nggak pakai lama. Kita sync up. Nah, kita masuk admin. Di sini kita kosong. Datanya kosong. Semua data. Nah, dia kosong loh. Kok kenapa kosong? Karena ini khusus ya. Jadi kayak intinya admin pun tidak bisa melihat data dari admin yang lain. Seperti contohnya si admin yang merupakan admin ini tidak bisa melihat data dari Muhammad Arifin yang merupakan admin lain gitu. Jadi nggak bisa. Kita pisahkan itu. Saya pisahkan seperti itu. Jadi kalau di sini tuh dipisahkan. Jadi hanya Muhammad Arifin yang bisa lihat datanya sendiri. Itu. Kita masuk lagi. Nah, kalau kita lihat yang saya jelaskan tadi, kan ada dua data yang udah kita masukkan. Yang pertama yang pertama ada Muhammad Arifin dan juga keluh kesah, di mana di sini bisa kita lihat data pegawai pada bulan ini ada 2. Sedangkan untuk minggu ini juga ada 2. Untuk total pegawai hari ini juga ada 2. Karena seperti yang kita lihat datanya emang kebetulan dia dibuatnya ya pada hari ini, bulan ini dan juga tahun ini. Minggu ini dan juga bulan ini. Jadi tampilannya ya dia akan menampilkan 2. Dan juga reasonnya itu ya tergantung uh, terakhir dibuat datanya itu apa gitu kan. Oke, untuk sidebarnya ya hampir sama seperti pada umumnya sidebar. Sini juga ada source, nanti kita ke arahkan ke source. Oke,
Sekian mungkin yang bisa saya bahas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Maaf apabila terdapat beberapa kata atau perbuatan atau apapun selama saya menjelaskan yang kurang berkenan di hati. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih menonton sampai akhir dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.